Ini paling hebat itu penemuan dari Imaduddin Banten ini. Dia mengatakan bahwa para Habib itu nggak ada kaitannya dengan turunan Nabi. Balik dong kalau kamu Habib ke Yaman sana, negaramu sudah hancur di sana itu, nenek moyangmu perang, potong-potongan leher di sana. Kenapa ini orang pribumi itu pintar-pintarnya blow on ya? Kapan mau sadar bangsaku? Yang ngaku keturunan Rasulullah mencampur adukkan data dan fakta supaya makin tidak ketahuan, hasilnya merusak agama. Ajaran-ajarannya itu merusak. Semua harus mengaku bahwa Habib itu adalah penipu. Tobat. Itu lebih bagus kalian, agar tidak mengotori bangsa Indonesia dengan silsilah dan keturunanmu itu. Buang itu semuanya, saudara-saudara. Kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan ini atas bangsa Indonesia. Si turunan Yaman ini. Silsilah itu hanya mendatangkan dosa. Dan jangan sampai orang-orang Arab ini menipu Muslim Indonesia agar meningkatkan penghormatan mereka kepada turunan Nabi. Saya tegar berdiri untuk mempersatukan kaum murtadin ini agar segera berjuang dan segera menahan mereka tidak tetap mengikuti ajaran Arab. Karena ajaran Arab itu adalah ajaran kolonialis Arab, kolonialis agamawi, penjajahan baru. Karena mental manusia tertipu untuk mengikuti keyakinan yang tidak berdasar seperti itu. Pesta dari salah seorang sahabat saya, Gus Mustafa, putra dari Gus Nuril. Arab Yaman itu harus dideportasi dari Indonesia. Bukan kalau bisa nggak bisa, harus dideportasi dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Voice note kedua kita putarkan juga. Mendesak 7 menteri, kalau belum disepakati, belum diputuskan, maka kita sweeping Arab Yaman itu di seluruh pelosok Indonesia. Kita memahami sepenuhnya dan saya juga sudah menyampaikan berulang-ulang bahwa bahaya itu adalah dengan berkedok sebagai keturunan Rasulullah, mereka mengobok-obok umat Islam terutama Nahdiyin. Jadi saya dukung sepenuhnya apa yang disampaikan oleh Gus Mustafa dan salam Pancasila. Salam Pancasila, salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aventador 007. Bagi teman-teman, saya ingin mengingatkan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan like serta share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita bisa mengetahui tentang isu ini dengan baik, tidak termakan oleh hoax-hoax yang saat ini memang gencar dilakukan oleh para buzzer dari sekte sesat Ihmadiyah ini. Nah, tadi kita sudah saksikan bersama bagaimana Saifuddin Ibrahim begitu senangnya dan mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Ihmad ini. Kita semua tahu siapa Saifuddin Ibrahim ini. Dia adalah seorang tokoh murtadin Indonesia dan pendiri gereja murtadin Indonesia. Itu yang pertama di Indonesia, ada gereja namanya Gereja Murtadin, dan dia juga memiliki banyak pengikut dan dia juga memurtadkan banyak orang dan aktif dalam kegiatan permusuhan kepada Islam. Setiap hari pekerjaannya adalah mencaci maki Islam, baik itu mencaci maki Allah, Rasulullah, Al-Quran dan lain-lain. Dia juga pernah dihukum atas penistaan terhadap Islam. Saat ini sedang dalam status buronan ya, melarikan diri ke Amerika atas semua ucapan-ucapannya yang menyakitkan umat Islam, dan terakhir dia membuat heboh dengan mendesak Menteri Agama agar menghapus 300 ayat dari kitab suci Al-Quran. Munculnya Ihmad dengan sekte sesatnya Ihmadiyah ini tentu merupakan angin segar bagi kelompok Saifuddin Ibrahim dan sejenisnya seperti Paul Zhang, MKC dan lain-lain, dan banyak sekali dari mereka ini. Saifuddin Ibrahim bahkan menyerukan kepada para murtadin agar membantu pergerakan dari Ihmad ini. Saya mempersatukan kaum murtadin ini agar segera berjuang dan segera menahan mereka tidak tetap mengikuti ajaran Arab, karena ajaran Arab itu adalah ajaran kolonialis Arab. Sebenarnya status Ihmad dalam dunia ilmu nasab ini apa sih? Karena banyak sekali orang-orang yang menganggap Ihmad ini sebagai seorang ahli, sebagai seorang penulis tesis tentang nasab. Dia bukan ahli sejarah, dia tidak punya basic ilmu sejarah, dia bukan historian, dia bukan muarikh, apalagi nasabah. Setiap nasabah itu pasti muarikh, tapi tidak semua muarikh itu nasabah. Setiap ahli nasab itu pasti ahli sejarah, tapi tidak semua ahli sejarah itu juga ahli nasab. Dan Ihmad dalam hal ini bukan dua-duanya. Jadi dalam dunia ilmu nasab sebenarnya status Ihmad ini adalah orang awam yang nulis-nulis, bukan seorang yang punya kredibilitas untuk membuat tesis tentang nasab. Sama sekali nggak punya kredibilitas. Orang yang mau membuat tesis itu harus
menguasai ilmunya dulu, baru bisa buat tesis. Nggak bisa sembarangan orang tanpa menguasai terus buat tulisan lalu diklaim sebagai tesis, kan nggak masuk akal. Dan tesis itu diuji di depan pakar, bukan di medsos. Seandainya Imad ini seorang muarikh, seorang nasabah, dia pun harus mengujikan tesisnya itu di depan para pakar, bukan di medsos. Nah, apalagi dia bukan muarikh, bukan nasabah, mengklaim telah membuat tesis, lalu dilempar ke medsos, lalu publik mengomentari dengan segala macam pikiran awamnya. Ya akhirnya kita lihat yang seperti sekarang ini. Apakah pengikut Imad ini, pengikut sekte Imadiyah ini bertambah? Enggak. Tidak terbukti bahwa sekte Imadiyah ini memiliki pengikut baru. Enggak terbukti. Yang ada pengikutnya adalah memang orang-orang yang dari dulu memang mempunyai rasa iri, dengki, hasud, hasad kepada Ba'alawi, yang akhirnya mereka berani speak up, mereka berani muncul ke permukaan karena merasa memiliki teman-teman yang sejenis, sehingga mereka berkumpul dalam satu kolam. Berapa kali kita melihat kesaksian dari orang-orang yang mengikuti Imad, dia mengatakan, saya sebenarnya sejak dulu sudah nggak suka dengan Ba'alawi, dengan habaib. Saya dari dulu memang sudah meragukan habaib ini. Saya dari dulu memang, ya sebenarnya sudah dari dulu mereka begitu. Cuman mereka kan menyembunyikan. Nah, adanya Imad ini membuat mereka itu keluar dari sarangnya masing-masing. Lalu sebenarnya polemik ini polemik apa? Apakah polemik ini polemik tentang nasab Ba'alawi? Enggak. Nasab Ba'alawi tidak dalam polemik. Dari zaman ke zaman, ijma ulama mengakui tentang keabsahan nasab Ba'alawi, mengakui. Para ahli nasab semua mengkategorikan nasab Ba'alawi itu sebagai sahihun nasab. Tidak ada satu nakobah pun di dunia ini yang membatalkan nasab Ba'alawi, nggak ada. Meragukan, nggak ada. Nggak ada satu nasabah pun di dunia ini, jangankan membatalkan, menganggap nasab Ba'alawi statusnya sebagai makbulun nasab itu nggak ada. Status makbulun nasab itu adalah apabila ada nasabah yang membatalkan, tapi ada sebagian ahli nasab yang mengisbat. Maka nasab yang seperti ini statusnya adalah makbulun nasab. Nah, ini pun tidak ada satupun ulama ahli nasab yang mengkategorikan nasab Ba'alawi itu sebagai makbulun nasab. Tidak ada. Nah, terus polemiknya di mana? Polemik ini adanya di kepala mereka, bukan di nasab Ba'alawi. Di otak mereka terjadi polemik. Nasab harus ada bukti sezaman, nasab harus pakai tes DNA, nasab harus ini, harus itu, kuburan harus digali, dibuktikan ini kuburannya asli atau palsu. Itu semua polemik yang ada di kepala mereka, bukan di nasab Ba'alawi. Ilmu nasab itu memiliki metode pengisbatan nasab itu jelas. Nomor satu adalah as-suhra wal istifadah, dan itu nggak ada suhronya itu butuh kitab sezaman, tuh nggak ada. Itu kan karangannya Imad sendiri. Apa ulama-ulama nasab itu semuanya nggak ngerti? Kok baru Imad yang mempertanyakan? Apakah sekelas Az-Zabidi, As-Sakhawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu nggak mengerti? Ini dianggap nasab Ba'alawi itu seperti nasabnya si Qori atau si Dadang yang mensuhrokan namanya dengan tambahan Sayyid sebagai nama channel YouTube agar dia menjadi suhro wal istifadah sebagai Sayyid. Jadi dalam metode penetapan nasab itu seperti yang tertulis dalam kitab Rasail fi Ilmi Nasab itu ada 5. Yang pertama as-suhra wal istifadah. Dan yang kedua adalah kutubun nasabin, atau tertulis dalam kitab-kitab nasab para nasabah yang thiqah. Yang ketiga adalah qiyamul bayyinah syar'iyyah, yaitu bukti adanya persaksian secara syariat. Dan yang keempat adalah at-ta'rifah qabila wa tukirra, yaitu adanya pengakuan dari qabilah. Dan yang kelima adalah an ya'tarifa rajulun aqilun wa yukirra, yaitu adanya pengakuan seorang laki-laki yang berakal bahwa si fulan adalah anaknya. Ini 5 metode penetapan nasab yang disepakati oleh ulama-ulama ahli nasab. Nah, Imad membuat teori sendiri, sedangkan dia dalam dunia ilmu nasab statusnya adalah sebagai orang awam. Sebenarnya dari sini aja kita sudah paham bahwa Imad ini tidak layak diikuti. Lalu kenapa kok ada orang yang mengikuti? Ada juga di antara mereka itu yang mempunyai gelar ilmiah seperti profesor, doktor, ada yang dosen, ada juga yang mengaku sebagai kiai. Kenapa kok mereka itu mengikuti? Ya karena mereka pada dasarnya memang sudah ada ketidaksukaan terhadap Ba'alawi, ada rasa hasud, ada rasa iri, ada rasa hasad kepada Ba'alawi, lalu dia berusaha mengilmiahkan sesuatu yang tidak ilmiah dari Imad ini agar orang-orang awam percaya bahwa apa yang dibawa oleh Imad ini adalah sesuatu hal yang ilmiah.
karena didukung oleh orang yang punya gelar ilmiah. Padahal seorang profesor itu bukan berarti dia mengerti segala-galanya. Seorang doktor itu bukan berarti dia mengerti semuanya. Jadi kalau ada doktor spesialis saraf misalnya, dia belum tentu ngerti tentang mesin mobil. Nah ini kan aneh, ada orang katanya IMAT didukung oleh dokter Fulan. Nah, terus kenapa kalau didukung oleh dokter Fulan? Apakah dengan didukung oleh dokter tersebut lalu tulisannya IMAT itu menjadi ilmiah? Ya enggak tuh. Kalau tulisan IMAT itu misalnya didukung oleh Said Mahdi Rojai, nah itu baru make sense. Kenapa? IMAT nulis tentang nasab, didukung oleh ahli nasab, baru itu make sense. Karena didukung oleh ahlinya, dibenarkan oleh ahlinya. Atau tulisan IMAT itu didukung oleh Syekh Al-Mu'arrikh An-Nasabah Ibrahim bin Mansur, itu make sense. Berarti tulisannya IMAT itu memang benar-benar berbobot, memang benar-benar ilmiah. Tapi kalau sembarangan orang, asal comot orang punya gelar ilmiah supaya kelihatan keren didukung oleh doktor, ya apa nilainya kalau doktornya sendiri juga statusnya awam di dunia nasab? Sesimpel itu loh padahal. Likulli fannin rijalu walikulli rijalin fannuh wa man takallama bighairi fannihi ata bil ajaib. Ini loh yang terjadi. Ini yang dibawa oleh IMAT, kontroversial semuanya. Jadi begitu. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan sedikit masukan untuk IMAT dan orang-orang yang punya gelar ilmiah yang mendukung IMAT. Udahlah, kalian tahu dan kalian sadar bahwa kalian ini salah. Pasti kalian merasa bahwa kebenaran baru yang kalian bawa ini adalah bukan sebuah kebenaran dan pasti akan runtuh. Simple aja. Kalau kalian didukung oleh orang-orang yang anti-Islam, itu sudah menunjukkan bahwa kalian ini di jalan yang salah. Ada orang yang sedemikian bencinya kepada Islam, yang setiap hari kerjaannya adalah berupaya untuk memurtadkan orang, yang setiap hari kerjanya adalah menghina, menistakan Islam, menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran, dan dia bersama di barisan kalian. Apakah kalian nggak sadar bahwa kalian ini pada posisi yang salah? Kan gitu. Oke, saya kira itu aja dulu dari saya. Bagi teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua harus mengaku bahwa Habib itu adalah penipu. Saya mempersatukan kaum murtadin ini agar segera berjuang dan segera menahan mereka tidak tetap mengikuti ajaran Arab. Karena ajaran Arab itu adalah ajaran kolonialis Arab.